ketika Thailand, Vietnam sih sebenarnya masih bisa kita ngalahin. Walaupun itu sekarang model pelatihnya begini, masih bisa. Yang memang kita itu susah untuk menang Thailand. Karena memang sepak bola Thailand tuh wah. Jadi itu ngobrol tuh untuk satu membuat suasana itu nggak ada ketegangan. Dalam artinya saya ngobrol ke kaptennya, saya selalu bilang tolong jaga teman-teman, jangan sampai ada yang saling mencederai atau bermain kasar, bermain emosi. Betul. Tapi sambil ketawa saya sambil senyum sama wasit. Akhirnya wasit juga bilang, iya percayakan sama saya. Oke, yang protes cuma kapten. Nah itulah, itu doang sih yang ngomong-ngomong. Jadi untuk saling menjaga jangan sampai ada keributan, ada yang bermain tidak sesuai seperti atlet, dan juga menahan semua pemain. Menahan. Nah, contoh saya kapten di tim A, dia tim B. Kalau ada yang emosi, kita yang maju nih. Kaptennya aja dulu. Biar jadi tontonan menarik buat para penonton di rumah. Dan yang di stadion juga. Betul. Karena sebagian besar hidupnya Kapten Hamka Hamzah itu ditonton di stadion. Betul. Jadi itu banyak yang belum tahu juga. Jadi mungkin pelatih melihat Hamka ini bisa memberikan rasa nyaman kepada pemain-pemain lainnya. Dalam arti dia ini yang selalu pertama untuk tampil, dalam artian itu maju duluan ketika ada sebuah eksiden atau apa bagi pemainnya nih. Dan juga bisa merangkul semua pemain, entah itu asing, bahkan pemain dari ujung timur sampai ujung barat, itu saya bisa rangkul semua menjadi satu. Nah, di situ penilaian mungkin pelatih untuk memilih saya menjadi seorang kapten. Dinilai bisa merangkul, mendinginkan sesuatu yang panas. Betul. Karena saya dulu lahir dari pemain yang punya karakter emosian. Jadi saya tahu bahwa itu tidak bagus untuk seorang atlet sepak bola, itu nggak bagus. Makanya saya selalu mencontoh jangan. Jadinya dari yang dulu Hamkanya emosian itu bisa berubah. Nah, itu menjadi contoh untuk pemain lain dan itu saya bangga akan itu. Saya itu bermula dari tim nasional itu usia 16. Oh, 16. Jadi memang saya berjenjang. 16, terus 19, 21 baru senior. Jadi saya masuk 97 sampai 99 karena 98 kan ya semua ini kacau kan. Jadi dari situ baru saya di tahun 2000 usia 21 itu Brunei juara, baru ke timnas senior sampai saya memutuskan pensiun itu di 2014 pasca cedera itu. Pas cedera. Di latihan. Di latihan lah ya. Di latihan. Dan waktu itu yang paling berkesan pada saat mungkin kepelatihannya siapa? Jadi semua pelatih di tim nasional itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kita ini nggak bisa menilai pelatih ini bagus, pelatih ini. Tapi saya mengambil sisi positif, kelebihan dari seorang Kolep. Apa sih kelebihannya dalam dia melatih? Oh, kelebihannya Kolep ini. Terus almarhum Alfred ini, Peter Wade begini, terus anaknya Peter Wade untuk pelatih asing. Nah, pelatih lokal juga saya ambil semua. Jadi itu ya lah yang saya tampung kelebihan-kelebihan dari yang pernah menangani saya. Semuanya memorable pastinya. Betul. Jadi sebenarnya memang kans besar kita juara di 2010. Yang saya lihat semuanya ini di 2010 karena ketika itu Thailand tidak lagi dalam performa terbaiknya. Iya, betul. Kita bisa kalahkan dia. Itu nah. Setelah itu kesininya Thailand berbenah. Kalau ketika Thailand sudah berbenah ya kita otomatis selalu di bawah dia. Makanya itu ke final 2000 berapa itu? 14 ya? Almarhum Riedel juga tuh. Betul. Kan kalah sama Thailand ya? Kalahnya sama Thailand juga. Jadi yang ketika Thailand Vietnam sih sebenarnya masih bisa kita ngalahin. Walaupun itu sekarang model pelatihnya begini, masih bisa. Yang memang kita itu susah
untuk menang Thailand. Karena memang sepak bola Thailand tuh wah sudah mulai dari akar. Sudah pembenahannya tuh dari bawah gitu loh. Contoh 2010 dia gagal, dia bebenah tuh. Sekarang susah lagi kita lainnya. Nah itu yang saya lihat sih ketika lawan Thailand ya kita sebenarnya menunggu kapan dia tidak dalam kondisi terbaiknya lagi. Masa yang bagus untuk posisi kayak PSSI-nya lah. Iya. Gitu. Oke. Karena kalau dia sudah berbenah ya kita bisa lihat. Iya. Gitu. Saya bilang tadi makin banyak pemain kita keluar negeri, makin kualitas timnas kita. Jadi buat adik-adik, ada tawaran dari luar negeri ambil, bukan semata-mata itu kalian mencari duit. Tapi kalian mencari pengalaman yang sangat berharga. Karena yang kalian hadapi ini bukan lagi selevel kayak Asia kan. Contoh kalau dia bermain di Eropa. Jadi pulang itu memberikan aura positif bagi teman-teman kalian yang bermain di Liga Indonesia. Memotivasi juga. Memotivasi dan tim lawan pun sedikit ngeper. Ini kayak anak luar nih gitu. Main di Eropa nih. Iya. Main di Eropa nih gimana nih. Nah, itu salah satu ya contoh lah kita Thailand ada berapa orang bermain di Liga Jepang. Ketika mungkin ada ketemu, wah di Liga Jepang nih. Kan ada begitu pun mereka sebenarnya. Itu loh. Jadi ya saya berharap banyak adik-adik kita bermain di luar negeri. Jadi gampang juga Coach Shin meramu ini tim. Karena saya lihat dari media, Coach ini menomorsatukan itu kedisiplinan, latihan yang keras, pola makan. Dan adik-adik kalau bermain di luar kan sudah mendapatkan itu. Jadi pas pulang Coach Sintayong tuh lebih gampang lah, lebih ringan pekerjaannya gitu ya. itu loh. Kalau sekarang kan masih harus kayak ngemong Coach ke kayak orang tua kan. Masih ke bayi gitu loh. Kamu jangan makan ini. Kalau banyak pemain dari luar udah tinggal ngebentuk itu dan mereka tahu makanan yang mana dan sekarang ini banyak lah adik-adik kita yang sudah belajar menjadi pemain profesional. Betul. Contoh karena Coach Shin memberikan itu jadi semuanya mengikuti. Nah, itu bagus. Dan itu dan ada pembuktiannya juga gitu ada loh. Ada pembuktiannya juga. Jadi kita harus sabar memang menunggu, tidak yang namanya Coach Sintayong datang tuh menyulap langsung juara ya nggak bisa. Itu kita udah berapa kali pelatih ganti. Iya. Luis Milla, ya kan datang nggak bisa membalikan telapak tangan. Ya saya rasa mudah-mudahan Coach ini bisa mendapatkan piala buat bagi Indonesia di 1 tahun ini atau 2 tahun lagi. Amin. Itu. Dan juga jadinya kita yang bangga gitu loh yang nonton. Betul. Setuju. Kalau untuk partner di belakang tuh semua saya rasa sangat membantu, sangat bagus. Cuman yang membuat saya nyaman di belakang dan tenang itu nggak susah juga kerjanya. Itu sama Victor dan Bio Pauli. Kalau itu di Persipura. Nah, jadi kita ya bukan santai tapi kerjanya itu nggak berat. Iya, betul. Karena melihat Bio aja orang takut. Iya, bener. Ditambah Victor, ditambah saya. Jadi makanya kita di situ mempunyai rekor tak terkalahkan tuh berapa puluh pertandingan. Sampai sekarang belum dipecahkan tim lain. 30 kalau nggak salah tuh. Trio itu ya kalau itu. Oke, itu berarti kalau misalnya yang satu tim. Kalau rivalnya sekarang? Kalau rival itu saya selalu termotivasi ketika melawan striker yang lagi top skor. Oh, di musim kapanpun itu? Kapanpun itu. Oke. Ketika melawan striker yang lagi top skor tuh rasanya bangga ketika dia tidak bisa berbuat banyak untuk timnya. Itulah bagi saya bahwa saya ini sukses. Karena posisinya adalah harus ngelindungin. Jadi sebelum lu ngelawan kiper gue, lu lawan gue dulu gitu kan. Itu top skor lebih kan. Wah. Iya. Jadi berita itu akan ada striker top skor mati kutub dijaga Hamka. Hamka. Itu kan pasti jadi clickbait gitu ya. Dijaga Hamzah top skor tidak berkutik itu gitu. sebuah tantangan bagi saya sebagai pemain belakang. Oke, pas kemarin berarti pas di Liga 2 pas di Rans tuh. Itu ngelawan berarti ada Beto ya, ada Beto. Itu gimana tuh waktu ngelawan? Kalau untuk Liga 2 sih saya rasa karena ya apa ya? Liga 2 itu baru lagi saya turun. Dulu pernah sempat di Persebaya saya bawa naik ke atas. Sampai udah 18 tahun yang lalu. Jadi saya rasa sama sih semua kalau untuk di Liga 2 ya. Karena kita lawan Beto tuh pas di 8 besar ya. 4. Dia 8 besar. 8 dulu. 8 besar. Habis itu finalnya. Jadi saya rasa sih beda
motivasinya ya. Mungkin saya udah tua juga sih, jadi nggak ada yang dikejar lagi. Betul. Oke. Pas liga jalan, saya udah stop lah main bola. Ternyata di luar dugaan, Arafi ingin membuat sebuah tim sepak bola akademi. Jadi saya sebenarnya memang sangat setuju ya kalau memang ada seorang untuk membuat akademi karena untuk memajukan ataupun mencari pemain-pemain yang punya kualitas itu dari akademi. Jadi bibit dulu lah. Betul. Nah itu saya setuju. Berjalannya waktu, Raffi pengen membuat atau bahkan membeli sebuah klub. Jadilah Rans Cilegon FC. Iya.